Halo rekan-rekan praktisi PPK Tipe C, selamat datang di sesi penjelasan kali ini. Anda tahu tidak, kadang dokumen kontrak pengadaan itu sering cuma dilihat sebagai tumpukan kertas administratif yang membingungkan, ya kan? Atau mungkin sekedar syarat pencairan dana yang bikin pusing pas lagi diaudit. Padahal nih, di tangan yang tepat, dokumen ini adalah alat kendali operasional yang sangat solid. Nah, hari ini kita bakal ubah draft kontrak yang tadinya samar dan penuh resiko menjadi alat kendali yang benar-benar jelas dan terstruktur. Coba bayangkan situasi yang mungkin sering banget Anda temui di lapangan. Misalnya kita lagi mau pengadaan 20 unit printer untuk kantor. Terus apa jadinya kalau di dalam kontrak Anda itu cuma tertulis, barang dikirim secepatnya? Buat Anda sebagai pejabat pembuat komitmen, kata secepatnya mungkin artinya besok pagi. Tapi buat penyedia, wah itu bisa aja berarti bulan depan pas stok mereka kebetulan lewat. Klausul yang maknanya ganda kayak begini nih yang jadi akar dari multitafsir dan pada akhirnya konflik langsung di lapangan. Nah, mengubah beberapa kata saja, tuh sebenarnya bisa menyelamatkan proyek printer tadi dari bencana total. Coba perhatikan, di sebelah kiri, ini adalah resep menuju kekacauan, terlalu ambigu. Tapi bandingkan dengan yang di sebelah kanan, 20 unit printer dikirim paling lambat 15 November, lulus uji fungsi. Terukur banget kan, kita nggak cuma nyebut barangnya, tapi juga jumlah, batas tanggal dan kriteria penerimaannya. Intinya, kontrak itu ibarat rel operasional. Kalau relnya lurus dan jelas, kereta pengadaan kita ya pasti melaju lancar tanpa anjlok. Kalau kita lihat dari gambar ini, posisi kontrak di ekosistem pengadaan itu ada tepat di tengah. Bisa dibilang ini jantungnya loh. Jadi jangan anggap ini cuma formalitas belaka. Ini adalah inti strategis yang nggak cuma mengatur hak dan kewajiban, tapi juga jadi perisai utama untuk melindungi keuangan negara dan proyek Anda dari sengketa hukum di masa depan. Untuk sesi kali ini dia alur yang akan kita bahas. Pertama, kasus klausul bermakna ganda. Lalu kita masuk ke bentuk, jenis, dan batasan nilai. Ketiga, kita akan membedah anatomi SPUK. Keempat, berbagi risiko dan hierarki dokumen. Kelima, alur finalisasi dan validasi. Dan terakhir, pemeriksaan akhir sekaligus uji pengetahuan. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, kasus klausul bermakna ganda untuk menghindari tafsir ganda. Sebelum kita jalan lebih jauh, ada satu miskonsepsi yang perlu kita luruskan dulu nih. Surat pesanan itu sering banget disamakan dengan surat perintah kerja atau SPK biasa. Padahal, sesuai aturan terbarunya, surat pesanan adalah bentuk kontrak yang spesifik dan eksklusif digunakan untuk sistem e-purchasing atau e-katalog. Memahami bedaannya ini tuh esensial banget, supaya kita nggak sampai salah pakai dokumen di dalam ekosistem pengadaan elektronik. Lanjut ke bagian 2, bentuk, jenis, dan batasan nilai berdasarkan aturan Main Perpres 46 tahun 2025. Mari kita cermati batasan nilai di Perpres konsolidasi yang terbaru ini. Untuk kwitansi, itu maksimal 50 juta rupiah. Kalau Anda mengadakan jasa lainnya atau barang seperti kasus printer kita tadi, di atas 50 juta sampai dengan 200 juta rupiah, Anda wajib pakai SPK. Tapi, nah ini penting, perhatikan baris terakhir. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, SPK itu batasnya bisa sampai 400 juta rupiah. Tolong ingat baik-baik angka-angka ini ya, biar kita aman dari temuan auditor nantinya. Sekarang kita masuk ke bagian 3. Membedah anatomi SPK. Mulai dari identitas sampai soal urusan pembayaran. Yuk, kita coba buka kap mesin dari sebuah SPK. Semua poin yang ada di sini itu ibarat organ vital buat kontrak Anda. Identitas itu untuk memastikan siapa yang tanggung jawab, ruang lingkup untuk mengunci targetnya apa, terus waktu dan nilai itu yang membatasi sumber dayanya. Sedangkan hak, kewajiban, dan sanksi itu yang menjaga kedisiplinannya. Anda bisa bayangkan kan, kalau satu aja organ ini nggak ada atau kurang jelas, kontrak Anda dipastikan bakal kena komplikasi pas dieksekusi di lapangan. Nah, ini dia bagian yang biasanya paling ditunggu-tunggu sama penyedia. Pembayaran. Tapi, ini konsep yang krusial banget ya. Adanya barang fisik atau tumpukan kardus printer di kantor itu belum cukup. Pembayaran itu cuma bisa dipicu lewat 3 langkah ini. Pertama, wajib ada pemeriksaan fisik. Kedua, dibuktikan pakai berita acara serah terima yang memverifikasi kalau barangnya lulus uji fungsi. Nah, barulah di tahap ketiga pembayarannya bisa dipicu. Jadi kita itu membayar berdasarkan prestasi real yang terukur, bukan sekedar karena ada aktivitas atau kehadiran fisik aja. Selanjutnya, bagian 4. Kita bahas berbagi resiko dan hierarki dokumen, serta siapa menanggung apa. Di bagian ini, kontrak bertindak seperti perisai. Dia mendistribusikan risiko secara adil sebelum risikonya benar-benar kejadian. Kadang ada mitos nih, pokoknya kalau gagal di lapangan, salah penyedia. Wah, nyatanya nggak selalu gitu. Kalau produksinya yang telat, oke, itu memang 100% risiko pemasok. Tapi kalau kondisi lapangan beda, risikonya dibagi.
Dan coba perhatikan baris yang terakhir. Kalau spesifikasi yang Anda susun nggak lengkap dari awal, Anda sebagai PPK yang harus menanggung risikonya. Konsep berbagi risiko yang adil inilah yang bikin kontrak bisa jalan secara efektif. Lalu, gimana kalau ternyata ada perbedaan pendapat antara apa yang ada di spesifikasi dan apa yang tertulis di SPK? Siapa yang menang? Nah, disitulah hierarki dokumen ini berfungsi. Aturan mainnya sederhana. Dokumen yang posisinya lebih tinggi selalu mengalahkan yang di bawahnya kalau ada kontradiksi. Jadi, adendum itu ibarat raja tertinggi. Diikuti SPK atau surat pesanan, lalu syarat khusus, syarat umum, dan terakhir di paling bawah itu spesifikasi teknis atau gambar kerjanya. Masuk ke bagian 5, alur finalisasi dan validasi untuk merakit draft menjadi kontrak yang sah. Anda harus ingat ya, tanda tangan kontrak itu ibarat garis start, bukan garis finish. Momen di mana kita memfinalisasi kontrak, disitulah eksekusi mulai bergulir. Ini butuh koordinasi yang super rapi dan terstruktur antara Anda selaku pemilik kerja dengan penyedianya, mulai dari SPK-nya ditekan sampai akhirnya barang diserah terimakan ke tangan Anda. Untuk memastikan kontrak Anda itu sah secara hukum, ada 4 langkah finalisasi yang pantang dilewatkan. Pertama, review dulu hasil seleksinya. Kedua, validasi hal-hal kecil tapi vital kayak angka, huruf, dan tanggal itu harus klop. Ketiga, nah ini yang paling sering bikin jebol, pastikan orang yang mau tanda tangan itu memang punya otoritas hukum yang sah. Baru setelah itu masuk ke tahap keempat, eksekusi tanda tangannya baik fisik maupun secara elektronik. Akhirnya kita sampai di bagian 6, pemeriksaan akhir dan uji pengetahuan. Mari kita kunci keberhasilannya. Saya sangat menyarankan Anda jadikan daftar periksa ini sebagai jaring pengaman terakhir. Jangan pernah coba-coba buka gerbang proyek kalau masih ada klausul titik-titik yang belum diisi atau kalau jaminannya belum diverifikasi. Pastikan juga anggarannya betul-betul siap. Dan satu lagi, ini penting, apa yang tercetak di dokumen fisik itu harus 100% identik dengan data yang masuk di sistem pengadaan elektronik kita. Oke, sekarang mari kita uji sedikit daya ingat Anda dari pembahasan tadi. Berapa nilai maksimal yang diizinkan kalau kita mau menerbitkan SPK khusus untuk pekerjaan konstruksi? Masih ingat? Ya, tepat sekali. Mengacu ke Perpres 46 tahun 2025, batas maksimalnya adalah 400 juta rupiah. Pertanyaan kedua nih, kalau Anda dikasih pilihan, apa sih alasan paling utama kita harus menggunakan kontrak harga satuan dibandingkan lamsum? Coba dipikirkan sebentar. Yap. Jawaban yang benar adalah karena volume pekerjaan realnya belum bisa dipastikan sejak awal. Jadi kita harus melakukan pengukuran bareng-bareng di lapangan, dan itu yang bakal jadi dasar pembayarannya. Pertanyaan terakhir. Katakanlah Anda punya kontrak nilainya 180 juta rupiah, dan penyediaannya ini statusnya usaha mikro atau kecil. Nah, berapa sih batas minimal uang muka yang bisa Anda kasih? Tentu saja, untuk melindungi dan mendukung usaha kecil ini, besaran minimalnya adalah 50%. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan buat Anda semua. Apakah kontrak yang Anda susun sekarang ini benar-benar melindungi negara atau sekedar menumpuk penuh debu di laci meja kerja Anda? Teman-teman PPK TPC, ingat ya, kontrak yang dirancang dengan presisi itu adalah alat kendali operasional terhebat yang Anda miliki. Terapkan apa yang kita bahas ini, tetap disiplin, dan mari jadikan pengadaan kita jadi jauh lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyimak penjelasan kali ini, dan sampai jumpa.